لبيك اللهم لبيك لبيك. لبيك. Jutaan calon jemaah haji mulai bergerak menuju Padang Arafah. Jebolnya bendungan mengakibatkan banjir bandang dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jelang laga melawan Cina, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis bisa menaklukkan The Dragons. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali di Ayus Pagi. Senang sekali saya Smelvania hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini bersama rekan saya. Ya, saya Bayu Pradana pemirsa, dan benar sekali selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya pemirsa, jelang puncak haji tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan hari Rabu 4 Juni 2025, jutaan calon jemaah dari penjuru dunia termasuk ribuan jemaah calon haji Indonesia mulai bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf yang akan berlangsung pada 9 Zulhijjah. Sejak pagi waktu Arab Saudi, jemaah telah mempersiapkan diri dari hotelnya masing-masing. Keberangkatan jemaah sendiri menuju ke Arafah ini berbasis syarikah, markas, dan hotel. Sejumlah petugas disiapkan melayani jemaah saat proses pemberangkatan, mulai dari memastikan jemaah naik bus yang sesuai hingga memberikan arahan kepada jemaah lansia atau yang memiliki kebutuhan khusus. Setibanya di Arafah, nantinya jemaah akan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan dan tidak keluar tenda pada pukul 10 hingga 16.00 dikarenakan suhu ekstrim yang diperkirakan hingga 50 derajat Celcius. Dan pemirsa, jemaah diminta mengisi waktu dengan ibadah seperti berzikir, tadarus, serta mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Jutaan umat muslim telah tiba di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Dan berikut pemirsa laporan reporter Ramdhani dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Perjalanan dari Mekah menuju Arafah merupakan salah satu momen penting dalam rangkaian ibadah haji. Ribuan bis mulai bergerak sejak pagi waktu Arab Saudi untuk mengangkut jamaah menuju Padang Arafah, tempat dilaksanakan wukuf. Suasana terasa hikmat namun tertib dengan pengaturan rapi oleh otoritas Arab Saudi. Meski jarak antara Mekah dan Arafah relatif dekat, perjalanan bisa memakan waktu cukup lama karena padatnya lalu lintas dan pengamanan diketat di sepanjang jalur. Dalam perjalanan tersebut, aparat kepolisian melakukan beberapa kali pengecekan di titik-titik tertentu. Setiap bis diperiksa untuk memastikan hanya jamaah pemilik kartu nusuk yang dapat melanjutkan perjalanan ke Arafah.
Langkah ini merupakan bagian dari sistem keamanan dan pengawasan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan kelancaran dan keselamatan ibadah haji. Nantinya, setiba di Arafah, para jamaah langsung diarahkan ke tenda masing-masing yang telah disiapkan berdasarkan kafilah. Jamaah juga dilarang keluar tenda pada pukul 10 pagi hingga 16 sore waktu setempat saat puncak wukuf berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan jamaah dari paparan panas ekstrim yang bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Pihak penyelenggara juga terus meningkatkan jamaah atau mengingatkan jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air, memakai pelindung kepala seperti payung, serta tidak beraktivitas di luar ruangan tanpa keperluan mendesak. Ya, pemirsa, saat ini telah tergabung bersama jurnalis iNews Armidian Kurniawan untuk menceritakan kondisi terkini jelang wukuf di Arafah. Selamat pagi waktu Indonesia, Armi, seperti apa situasi di sana saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Padang Arafah. Para jamaah haji Indonesia secara bertahap telah tiba di Arafah hari ini sejak tadi siang waktu Arab Saudi. Saat ini di sini di Padang Arafah waktu menunjukkan pukul 00:21 atau 4 jam lebih lambat dibanding Indonesia waktu bagian barat. Jamaah berangkat dalam 3 gelombang kemarin. Gelombang pertama berangkat pukul 7 sampai pukul 11 waktu Arab Saudi. Lalu gelombang kedua jam 11 sampai pukul 16. Dan yang ketiga sore tadi pukul 16 sampai 21 atau 3 jam yang lalu sudah tiba di Padang Arafah untuk gelombang yang terakhir. Untuk yang tiba siang tadi merupakan jemaah yang berangkat pagi kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Seluruh jemaah saat ini bermalam di Arafah. Mereka akan menunggu waktu wukuf di Arafah yang jatuh pada zuhur nanti atau besok nanti siang pada Kamis 5 Juni 2025. Dan fasilitas di sini di Padang Arafah ini bagi jamaah haji reguler, menurut beberapa jamaah yang iNews Media Group temui tadi, cukup membuat mereka merasa nyaman. Seperti seorang jamaah yang tadi ditemui bernama Bambang Aliwibowo, dia anggota dari Kafilah 37 yang berangkat dari sektor 5 Mekah, mengaku sangat bersyukur tahapan proses hajinya sudah sampai di Arafah. Dan dia berharap semua tahapan ibadah hajinya lancar dan mabrur. Rasa bahagia juga dirasakan jamaah dari embarkasi Banten, Yasmin. Namanya Jumaidi. Dia senang karena selama berada di Arab Saudi, berbagai fasilitas yang disediakan panitia, baik dari Indonesia maupun Arab Saudi, cukup membuat ibadahnya lancar dan nyaman sejak masuk dari Jeddah hingga Mekah dan saat ini berada di Padang Arafah. Yasmin. Ya, baik, kita doakan bersama-sama semoga untuk ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih rekan Armidian Kurniawan melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita akan kembali melihat suasana menjelang puncak ibadah haji, di mana seluruh jemaah haji termasuk jemaah calon haji Indonesia bergerak ke Arafah untuk wukuf. Ya, pemirsa, sebelumnya pada Rabu 4 Juni 2025 atau di hari kemarin, jemaah haji ini telah diberangkatkan dari Mekah ke Arafah secara bertahap menggunakan bus yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga Kementerian Agama RI. Dan bagi jemaah yang sakit ataupun memiliki keterbatasan fisik, disiapkan layanan safari wukuf untuk menggunakan ambulans agar mereka ini tetap dapat melaksanakan wukuf meskipun dalam kondisi khusus. Ya, adapun kedatangan para jemaah ini dilakukan secara bertahap. Tadi berdasarkan keterangan dari jurnalis iNews, Armidian berada di Arafah. Memang untuk fasilitas di sana pun disediakan dengan lengkap sehingga diharapkan dapat memudahkan para jemaah dalam melaksanakan ibadah di puncak haji ini. Ya, setelah wukuf selesai pada sore hari nanti jemaah ini akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah.
untuk bermalam atau mabit, kemudian menuju Mina untuk melaksanakan rangkaian ibadah selanjutnya termasuk lontar jumroh. Pemirsa, terkait dengan wukuf di Arafah ini adalah salah satu rukun haji yang paling utama. Adapun wukuf secara harfiah berarti berhenti atau berdiam diri. Terkait dengan lokasi Padang Arafah ini kurang lebih sekitar 20 km dari Mekah. Jadi para jemaah haji ini akan melakukan sejumlah tahapan ibadah begitu ya. Selama berada di Arafah, para jemaah ini akan mendengarkan khutbah wukuf, kemudian sholat zuhur dan asar dijamak dan diqashar, kemudian berdoa, berzikir dan juga beristighfar sebanyak-banyaknya, memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Perayaan Idul Adha pemirsa tidak lepas dari ritual kurban pemirsa. Dan sapi jenis limusin dengan bobot 1,2 ton dibeli Presiden Prabowo di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sapi ini nantinya akan dijadikan kurban Idul Adha dan dibagikan kepada masyarakat. Inilah Dongdong, sapi besar jenis limusin yang telah resmi dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha Jumat mendatang. Sapi dengan bobot 1,2 ton ini dibeli Presiden Prabowo dengan harga 120 juta rupiah. Tak main-main, di balik badannya yang besar, Dongdong juga memerlukan perawatan yang ekstra. Untuk pakannya saja, peternak bisa menghabiskan 1,5 juta rupiah per bulannya. Setiap harinya, Dongdong diberikan makanan konsentrat 10 kg dan rumput. Berkat kegigihannya dalam merawat si Dongdong, dari awalnya di umur 3 tahun hanya 600 kg, kini Dongdong di usia 5 tahun telah menjadi 1,2 ton. Perawatan sendiri tadi apa yang disampaikan juga sama Pak Wali Kota, kalau di sini itu makanannya hampir pakai silase atau fermentasi, baik dari konsentratnya, karena kalau saya pakai konsentrat, ini terus terang aja, konsentrat untuk sapi penggemukan Brahma Cross atau BX dari Pedlot. Terus juga rumputnya di sini jarang sekali kalau lihat, cuma dikasihnya sedikit. Jadi satu kali makan itu rumputnya hanya 1 jolang ya untuk pakannya. Tapi sehari itu konsentratnya udah lebih dari 10 kilo. Dengan bobot yang besar, sapi ini diharapkan dapat menjadi berkah bagi masyarakat setempat pada Hari Raya Idul Adha. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan seekor sapi yang sangat besar dengan berat 1,2 ton. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Cimahi. Sapi yang dibeli Presiden ini akan disumbangkan ke warga Kota Cimahi sebagai bantuan kemasyarakatan. Rencananya Dongdong akan dikurbankan di Masjid Alun-Alun Kota Cimahi pada Idul Adha mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, A-News melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dari cara seorang warga negara Austria merawat sapi kurban miliknya di Purbalingga, Jawa Tengah. Tidak hanya diberi makan dan juga dirawat secara fisik pemirsa, sapi-sapi tersebut juga diperdengarkan dengan musik klasik setiap hari. Ya, terapi musik klasik ini dipercaya membuat sapi lebih rileks, tidak stres dan juga berdampak pada kenaikan bobot tubuhnya. Dan berikut liputan selengkapnya. Beginilah suasana di peternakan sapi milik seorang bule asal Australia, Jus van Bennekom, di Desa Tanalum, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Bersama Yuli, sang istri, Jus merawat sapi kurban dengan penuh kasih sayang. Mereka bahkan memijat badan sapi, memotong kuku, hingga menyemprot luka untuk menjaga kesehatan hewan ternaknya. Yang uniknya nih, Jus dan Yuli menggunakan terapi musik klasik karya Mozart setiap hari untuk menenangkan sapi-sapinya. Menurut mereka, musik membuat sapi lebih rileks, mengurangi stres, dan berdampak kepada pertumbuhan berat badan sapi. Ada ini ya, manfaatnya tuh.
bagi sapi-sapi itu untuk selalu didengarkan musik-musik? Iya, mereka itu lebih kalem dan mereka lebih santai, dan kalau sapi itu nggak stres karena kalem, dagingnya itu lebih enak. Gitu. Jadi intinya saya berusaha menyediakan kehidupan yang layak buat mereka, karena kan kita sudah mau mengorbankan dia gitu. Jadi setidaknya sebelum dikorbankan kita kasih kehidupan yang layak. Menjelang Idul Adha, seluruh sapi di Juice Farm ini sudah laku terjual. Terapi musik dan perawatan penuh cinta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ayus melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, banjir bandang yang diduga akibat jebolnya bendungan dam Kanduruan maksud KB di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengakibatkan Sungai Ciganjeng meluap. Ratusan rumah warga tergenang dan sejumlah fasilitas umum rusak parah. Banjir. Allahu Akbar, banjir. Luapan air secara tiba-tiba menggenangi permukiman warga di Desa Ciganjeng, Padaherang, Pangandaran. Banjir, ya Allah. Hujan deras yang terjadi di bagian hulu memicu jebolnya bendungan dam Kanduruan. Kedaya Allah, kebanjiran. Air dari Sungai Ciganjeng yang meluap menggenangi rumah-rumah warga serta lahan persawahan. Selain itu, sejumlah jembatan penghubung antar dusun dilaporkan rusak berat, bahkan hanyut terbawa arus. Saat ini akibat banjir bandang yang terjadi di Desa Ciganjeng itu memakan korban sekitar 170 rumah karena luapan air dari Sungai Ciganjeng dikarenakan curah hujan yang tinggi dari gunung. Sedikitnya 170 rumah di 3 dusun terdampak banjir. Sejumlah barang milik warga pun dilaporkan hanyut terbawa arus. Hingga saat ini aparatur desa masih melakukan pendataan dan evakuasi. Secara swadaya, warga juga berupaya membersihkan sampah dan lumpur yang menutupi akses jalan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pemalang Batang kilometer 320B pada Rabu malam. Kecelakaan melibatkan mobil dengan truk bermuatan tebu ini menewaskan 1 orang. Video amatir memperlihatkan pasca kecelakaan terjadi di kilometer 320B, ruas tol Pemalang Batang, wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Kecelakaan bermula saat sebuah mobil melaju dari arah Semarang menuju Jakarta berusaha menyalip. Namun naas, saat menyalip mobil menabrak bagian belakang truk bermuatan tebu. Akibatnya 5 orang penumpang mobil menjadi korban. 1 korban meninggal dunia di tempat dan 4 lain mengalami luka-luka. Sendiri dibawa ke rumah sakit Islam Atlas Pemalang berjumlah 5 pasien yang terlibat kecelakaan. Untuk 1 orang di tempat, untuk 2 orang dalam perawatan, yang 1 karena mengalami luka berat dirawat di ruang intensif, yang 1 mengalami luka ringan dirawat di ruang rawat biasa, dan 2 orang dalam keadaan stabil diperbolehkan keluar. Kendaraan Terios akan berpindah ke jalur kiri, namun 1 arah di depannya melintas kendaraan truk sehingga terjadi kecelakaan karena jarak yang terlalu dekat. Kejadian kecelakaan ini masih ditangani Satlantas Polres Pemalang. Dugaan awal kecelakaan terjadi akibat sopir mobil mengebut dan kurang hati-hati saat berkendara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ayus melaporkan.
Pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah mobil travel syarat penumpang menabrak dump truck di kilometer 243 ruas tol Kanci Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa, sejumlah penumpang mengalami luka-luka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Masih banyak korban, ada yang kegencet, banyak ibu-ibu yang kegencet. Pak, maju Pak, maju Pak! Sebuah mobil travel tujuan Jakarta Demak yang berisi 6 orang penumpang ringsek setelah menabrak dump truck di lajur A kilometer 243 ruas tol Kanci Pejagan. Dalam video amatir warga, sejumlah penumpang yang terluka panik keluar kendaraan, bahkan beberapa penumpang lainnya terjepit di dalam kendaraan. Menurut salah satu penumpang, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak dump truck di depannya saat hendak mendahului kendaraan dari lajur kiri. Diduga sopir bernama Yahya itu mengantuk saat berkendara. Pas kejadian jenengan tidur. Bau-bau udah kejadian aja jadi kaget ya. Itu gimana Pak? Nabrak kendaraan di depan atau gimana? Yang Bapak lihat. Di sini ya kalau kita lihat cuma ada ban aja, ban sama truk aja udah. Dari sini nabrak. Sejumlah penumpang yang terluka langsung dibawa ke instalasi gawat darurat RSI Mutiara Bunda, Tanjung Brebes. Dari 6 penumpang, 2 diantaranya menjalani rawat inap akibat mengalami patah tulang, sementara 4 orang lainnya mengalami luka ringan. Pasien yang masuk 6 dengan hasil 2 pasien yang dirawat inap dan 4 pasien yang dirawat jalan. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri karena kedapatan pelaku memiliki wanita idaman lain. Pelaku ditangkap di rumahnya dalam kondisi mabuk. Unit Patroli Perintis Reaksi Cepat Polda Kalimantan Tengah mengamankan seorang pria berinisial SJ di rumahnya di Bangaris, Palangkaraya. Pria ini diamankan petugas karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Sebelumnya pelaku mengamuk, merusak perabotan rumah tangga di hadapan sang ibu, mengancam akan membunuh istrinya. Beruntung saat sang istri belum tiba di rumah, sementara warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut keterangan petugas, motif pelaku ingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya karena pengaruh minuman keras dan di luar kedapatan memiliki wanita idaman lain. Dari tangan pelaku disita sebuah helm yang digunakan pelaku memukul korban serta pisau dan kayu. Pelaku diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Motifnya sendiri yang jelas itu pengaruh daripada minuman keras. Yang kedua, patut diduga bahwasanya pelaku itu mempunyai wanita idaman lain. Kedapatan begitu Pak? Kedapatan bersama wanita lain? Berdasarkan penuturan daripada si mertua maupun daripada istri yang menjadi korban. Jadi pemicunya seperti itu. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Palangkaraya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Aidus melaporkan. Pemirsa, pelaku yang membunuh neneknya hingga jasadnya dibuang ke jurang di Ciamis, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Motifnya pelaku sakit hati tidak diberi makan dan uang jajan oleh korban. MSA, 19 tahun, pelaku pembunuhan neneknya, Cucu Cahyati, hingga jasadnya dibuang ke jurang, dibekuk polisi di wilayah Kecamatan Adungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Polisi turut mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk kabur. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku memukul kepala korban menggunakan cobek dan parang. Pelaku pun kembali menghantam kepala korban menggunakan batu hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang ke jurang tak jauh dari rumah korban. Motifnya, pelaku kesal dan sakit hati kepada neneknya karena tidak diberi makan dan uang jajan, juga kerap dimarahi. Dan juga beberapa kali meminta uang juga tidak diberikan. Adapun pasal 340 ini ancamannya adalah hukuman mati. Sebelumnya 2 hari hilang, nenek berusia 60 tahun ditemukan tewas di tepi jurang sedalam 10 meter di Desa Sukamulya, Ciamis, Jawa Barat. Mengejutkan, korban ternyata dibunuh oleh cucunya sendiri.
Kasus terungkap setelah pelaku mengakui pembunuhan ini pada sang ibu yang bekerja sebagai TKI di Taiwan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga dengan modus menyamarkan peristiwa perampokan terungkap. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku merupakan suami korban. Peristiwa pembunuhan terjadi di kota Serang, Banten. Korban PS, 35 tahun, tewas di dalam kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Dugaan awal, korban menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan. Namun dari hasil penyelidikan terungkap, korban dibunuh oleh pelaku WP yang tak lain merupakan suami korban. WP ditangkap polisi di kediamannya atas pengakuannya kepada keluarga usai dicurigai sebagai dalang pembunuhan. Nanti dikonversi. Kalau pelaku ditangkap benar? Sudah benar. Siapa ditangkap, Pak? Tadi malam. Tadi malam. Ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita konversikan. Menyerahkan diri atau ditangkap, Pak? Enggak ditangkap. Ditangkap. Dugaan awal, pelaku tega membunuh korban lantaran emosi dituduh berselingkuh. Hingga kini, polisi masih mendalami keterangan pelaku. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, buronan kasus kepemilikan senjata api Edi Suranda, Guru Singa alias Godol, membantah keras tudingan keterlibatannya dalam kasus pembacokan jaksa John Wesley Sinaga. Penangkapan buronan Godol oleh tim gabungan berlangsung dramatis. Inilah detik-detik penangkapan Edi Suranta Guru Singa atau Godol, buronan kasus kepemilikan senjata api oleh tim gabungan Kejaksaan dan TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski ditangkap terkait kasus tersebut, Godol juga dituding sebagai dalang pembacokan jaksa John Wesley Sinaga. Namun tudingan itu dibantah kuasa hukum Godol, Suhandri Umar Tarigan, saat ditemui di Polda Sumatera Utara. Ia menyebut Godol tidak memiliki kaitan dengan kasus pembacokan yang menimpa jaksa Wesley Sinaga, jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sementara terkait dengan kasus pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai, Polda Sumatera Utara telah menangkap 3 pelaku. Dan juga Bapak Kajati Sumut yang berasumsi di dalam salah satu berita televisi menyebutkan bahwa klien kami itu adalah termasuk dalang otak pelaku yang menyuruh terkait pembacokan tersebut. Kami sangat mengecewakan tersebut. Bagaimana seorang petinggi di kejaksaan itu melakukan rilis tanpa adanya rilis dari penyidikan. Sudah terungkap kan? Motifnya, Pak? Motifnya masih didalami. Yang penting buat kami adalah terungkap bahwa pelaku sudah diungkap oleh Polri. Masalah motif nanti akan diungkap di persidangan. Ya, itu saja. Si Godol ditangkap itu apa? Barang-barang buktinya satu-satu. Godol kami tidak periksa. Enggak, artinya ada kaitannya dari kami tidak memeriksa Godol. Jadi nggak tahu. Kalau karena kan Godol kan ditangkap oleh kejaksaan dan sudah dimasukkan ke lapas ya. Hingga kini penyelidikan kasus kepemilikan senjata api dengan kasus pembacokan jaksa John Wesley Sinaga masih terus dikembangkan jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali absen dalam persidangan gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana. Akibatnya tahapan mediasi menemui jalan buntu atau deadlock. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi. Sidang dilanjutkan ke tahap mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Namun Ridwan Kamil tak hadir dalam proses mediasi dan diwakili sejumlah tim kuasa hukumnya. Atas ketidakhadiran RK, pihak Lisa Mariana selaku penggugat mengajukan keberatan kepada majelis hakim sehingga mediasi menemui jalan buntu atau deadlock. Persidangan selanjutnya akan masuk ke agenda pokok perkara. Atas perbuatan Lisa dan Ridwan Kamil lahirlah seorang anak. Ya, anak ini perlu hak identitas. Kok dia tidak bisa datang gitu loh? Alasannya tidak sah.
Dan majelis hakim pun menilai alasannya itu tidak sah. Karena alasannya itu hanya surat yang ditulis dia sendiri pakai tanda tangan. Saya bertanda tangan Ridwan Kamil begini macam karena alasan dia bekerja dan dia nggak bisa sebut. Dalam perkara ini, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata atas hak identitas putrinya yang disebut sebagai anak hasil hubungan gelap dengan RK. Lisa menuntut RK secara material sebesar 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Gara-gara mengkritik kepala desa melalui media online, warga desa Pinayungan, Teluk Jambe, Karawang, Jakarta Barat, maksud kami Jawa Barat, harus duduk di kursi pesakitan pengadilan. Ialah Yusuf Saputra yang dipidanakan setelah memberikan pernyataan terkait dugaan penyelewengan dana CSR di desanya. Ia yang menjadi narasumber berita media online kini menjadi tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam sidang ketiga di Pengadilan Negeri Karawang, Yusuf menyampaikan pembelaannya. Ia mengatakan kritiknya bersifat membangun tanpa menyebut nama atau menyinggung pribadi. Aksi di luar pengadilan turut menyuarakan dukungan kepada Yusuf. Anggapnya saya selaku warga masyarakat, mungkin kalau dengan pemahaman yang lain saya mengkritik kepada kepala desa, itu kan hal yang wajar, Pak. Saya selaku warga masyarakat, tapi dengan catatan kalau memang ini kepentingannya untuk umum, untuk masyarakat, ya kan, untuk lingkungan, kenapa tidak? Saya juga mendukung. Penasehat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi ungkap akan ada tersangka dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Selengkapnya usai jeda yang satu ini tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu telah diterima oleh Sekjen DPR dan akan diteruskan ke pimpinan DPR. DPR telah menerima surat tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat itu adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Ya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bu, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggap? Tuntutan supaya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Tri Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan bagaimana? Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum.
Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini terbuka untuk siapa saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik masih melakukan penyelidikan dan akan melakukan gelar perkara setelah ditemukan fakta pidana dalam ijazah Jokowi. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan Polda Metro Jaya belum melakukan gelar perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya dugaan fitnah atau pencemaran nama baik dalam kasus ijazah S1 Joko Widodo. Sementara gelar perkara baru akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus ijazah Jokowi tersebut. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak? Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik pada 30 April 2025. Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. Mereka yang dilaporkan adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam dialog program iNewsroom, penasehat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut akan ada banyak tersangka baru dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Dan berikut cuplikannya. Jakarta Selatan yang terakhir dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Memang kalau yang di Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu tuduhannya provokasi atau melakukan penghasutan pasal 160 KUHP begitu. Nah, yang terakhir adalah apa yang kemudian saat ini berproses di Polda Metro Jaya, dan tentu saja saya mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli Saudara Joko Widodo pada saat dia melapor, karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi, padahal itu kan yang jadi dasar ya menganggap klien kami itu menyebarkan fitnah dan juga pencemaran. Baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyinggung kepemilikan ijazah bagi seorang pejabat negara seperti gubernur dan bupati. Hal tersebut JK sampaikan saat mengisi acara pelepasan atau wisuda mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam acara wisuda mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, awalnya JK bercerita mengenai pengalamannya dalam bekerja setelah wisuda.
JK juga memberikan wejangan kepada para wisudawan agar menyimpan ijazahnya dengan baik. Hal tersebut dilakukan supaya jika nantinya dipertanyakan, ijazah aslinya tetap ada. JK juga menyebut pejabat negara yang tak mau tunjukkan ijazahnya memalukan. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu. Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada. Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah dilakukan uji lab. Hasilnya, ayam goreng Widuran layak konsumsi namun berstatus non-halal. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi dengan catatan mencantumkan tulisan non-halal dengan tulisan besar di warungnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar karyawan memberitahu setiap konsumen bahwa yang sedang dimakannya adalah produk yang halal atau tidak halal. Ya kita persilahkan jika mau kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng Widuran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Ayam goreng legendaris Widuran ditutup Wali Kota Solo pada hari Senin 26 Mei 2025 setelah ada aduan produk non-halal yang dijual tanpa keterangan dalam kremesan ayam goreng. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan aturan jam malam bagi anak berstatus pelajar. Agar segera pulang sebelum jam 21 malam atau jam 9 malam. Pemirsa, dalam surat edaran, siswa dilarang keluar rumah dari jam 9 malam hingga 4 pagi tanpa seizin orang tua. Aturan ini sudah diterapkan di 27 kota kabupaten di Jawa Barat pada Senin lalu. Jika ada anak yang melanggar, pihak sekolah akan melayangkan surat peringatan kepada siswa. Di samping itu pemirsa, jika terus membandel, Deddy Mulyadi tidak segan untuk mengirim para pelajar yang melanggar ke barak militer. Siap, ayo. Ya gini, karena mereka kan sudah tidur jam 9 nih. Karena sudah tidur jam 9, maka pekerjaan di sekolah diselesaikan di sekolah. Karena selama ini kan ada sesuatu yang ironi. Ironinya bagaimana? Gurunya ngasih PR pada muridnya, yang ngerjainnya orang tuanya. Pas soal jam malam itu kan mudah mulai sosialisasi kan setiap malam. Nah kalau ada siswa yang kedapatan di luar ada SP1 nanti dari kepala sekolahnya. Oh dari sekolah berarti ya? Iya sekolah, nanti dia kan melaporkan ke sekolah tuh, nanti terintegrasi, tersistem. Dan itu nanti sistem aplikasinya akan kita buat. Laporan dari polisi, laporan dari Babin Kamtibmas, Babinsa, laporan dari kepala desa, RT RW, nanti masuk ke sistem aplikasi kita. Sehingga nanti di peta data, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sudah terbaca setiap hari. Ada berapa anak yang bolos, ada berapa anak yang sakit, ada berapa anak yang malamnya itu begadang. Itu nanti ada petanya. Pembinaan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya mengeluarkan surat edaran jam efektif sekolah di Jabar dimulai pada pukul 6.30 pagi pemirsa. Sebelumnya ramai pro kontra gebrakan baru KDM untuk siswanya mulai sekolah jam 6 pagi. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kembali membuat gebrakan di bidang pendidikan. KDM sempat berwacana ingin anak sekolah di Jawa Barat masuk sekolah jam 6 pagi.
Namun hal itu menuai beragam pendapat di berbagai kalangan. Bahkan Komisi 10 DPR RI meminta Dedi untuk menganalisis kembali wacana itu. Nah, kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Terkait hal itu, melalui media sosialnya KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah dimulai pukul 6.30 pagi. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Sebelumnya, setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ramai mewacanakan siswa masuk sekolah jam 6 pagi. Hal ini guna menciptakan budaya disiplin di kalangan pelajar, sekaligus menekan angka kenakalan remaja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan juga Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat menggelar program vasektomi di Klinik Wijaya Kusuma. Program ini merupakan bagian dari pelayanan publik ngajangka warga yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemirsa, puluhan pria menyambut baik program tersebut. Terlebih, peserta mendapat bingkisan sembako dan juga uang saku sebesar Rp500.000 setelah menjalani tindakan medis vasektomi. Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Purwakarta, Yayat Hidayat mengatakan, pada tahun 2025 Kabupaten Purwakarta menargetkan peserta vasektomi mencapai 80 orang. Sementara itu, pemirsa, sudah ada 34 orang yang mendaftar. Namun mereka harus menjalani proses pemeriksaan kesehatan sebelum menjadi calon peserta vasektomi. Alasannya udah terlalu banyak anak. Anaknya berapa? 4. Sebelumnya udah ada persetujuan istri nggak? Udah disuruh istri. Udah istri ya? Iya. Rasanya gimana kan? Ya. Nggak, perasaannya gimana perasaan? Perasaannya ya baik-baik aja. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran imbauan waspada penyebaran COVID-19 ke seluruh dinas kesehatan. Meski demikian, pemirsa, Menkes mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena varian COVID yang tidak mematikan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran imbauan waspada penyebaran COVID-19 ke seluruh dinas kesehatan. Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut hal ini sebagai bentuk kewaspadaan atas kembali merebaknya COVID-19 di sejumlah negara di Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, hingga Singapura. Bentuk kewaspadaan, ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan beberapa waktu lalu tahun 2020 sampai tahun 2022, 2023, misalnya kembali membiasakan mencuci tangan, ya, membiasakan diri kalau badan gak enak atau flu, kemudian menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Belum tentu itu COVID, tapi ini lebih bentuk kewaspadaan. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan varian COVID-19 yang tersebar di Indonesia relatif tidak mematikan, sehingga masyarakat diminta tidak usah terlalu khawatir dan tidak perlu panik. COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik.
Berdasarkan data Kemenkes, ada 7 kasus COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia periode 25 hingga 31 Mei 2025, sehingga diperlukan kembali kesadaran masyarakat dalam penjagaan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, Presiden Prabowo Subianto ratusan petani di Kabupaten Muna Barat, pemirsa, ini melakukan penanaman padi serentak seluas 866 hektar. Penanaman padi serentak dipusatkan di Desa Lawasajaya, Kecamatan Saweri Gading. Selain kegiatan penanaman padi, para petani juga mendapatkan sejumlah bantuan, yakni 39 ton bibit padi unggul jenis Impari 42. Serta ada bantuan berbagai peralatan dan juga mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas sawah. Kegiatan ini menunjukkan semangat kolaborasi dan juga komitmen petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemda Muna Barat menargetkan hasil panen padi dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektar, dan pada tahun 2026 Muna Barat sudah swasembada beras. Pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Insya Allah kami akan selalu bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan swasembada beras di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menggelar ekspos kinerja dalam 1 dekade. Tercatat terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam permohonan kekayaan intelektual. Puncak Hari Kekayaan Intelektual kembali digelar di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum Jakarta Selatan. Dalam rangkaian acara ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memaparkan bahwa terdapat pertumbuhan signifikan permohonan kekayaan intelektual dari tahun 2015 hingga 2024 dengan kenaikan mencapai 18,5% dan total permohonan mencapai 1.738.573. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya inovasi dan kreativitas dari para pelaku kekayaan intelektual di Indonesia. Untuk mengapresiasi hal ini, DJKI memberikan penghargaan terhadap sejumlah kategori, mulai penghargaan kepada kantor wilayah, perguruan tinggi, hingga memberikan penghargaan kepada konsultan yang mendaftarkan kekayaan intelektual. Ini dalam rangka memperingati seperempat abad dari perayaan keintelektual Indonesia, perayaan Hari Keintelektual Sedunia yang ke-25. 25 itu kan seperempat abad. Jadi kita mengambil satu terobosan untuk melahirkan ekspos kinerja 1 dekade. Tetapi yang paling penting bahwa dari semua jenis kekayaan intelektual, kita menganggap bahwa ini adalah sebuah ekosistem. Sebagai sebuah ekosistem, tentu ada penciptanya, ada ada pendaftar yang menerima pendaftaran, yang mengorganisir pendaftaran dalam hal ini Kementerian Hukum. Kemudian tentu ada sistem, ada kolaborasi lah. Kedepan DJKI Kementerian Hukum berkomitmen dalam memaksimalkan kerjasama Dirjen KAI dengan BRIN dan BRIDA dalam memberikan kemudahan untuk pendaftaran dalam desain industri maupun paten untuk meningkatkan permohonan kekayaan intelektual. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Solihudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kontribusi menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan banyak hal. Nah, khususnya bagi wanita yang bisa menggunakan salah satu produk kewanitaan yang dibuat dengan bahan ramah lingkungan seperti yang satu ini. PT Uni Charm Indonesia Tbk resmi meluncurkan produk terbaru mereka, Charm Daun Sirih dengan bahan biomaterial. Bukan hanya memberikan rasa nyaman bagi pengguna, produk ini juga sekaligus diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dalam peluncuran ini, PT Uni Charm menyatakan selain menjaga kualitas produk, mereka juga berkomitmen untuk mengurangi beban lingkungan sekitar. Selain dari kualitas yang kami tetap jaga, keamanan dan kenyamanan dari produk tersebut, kami ingin berkontribusi terhadap lingkungan, mengurangi beban lingkungan, dan juga ini merupakan salah satu perwujudan dari pesan
Ethical Living for SDG sebagai corporate slogan kami, yaitu melakukan kebaikan kecil untuk kebaikan sesama maupun lingkungan. Unichar menyadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu dimulai dari hal-hal kecil. Terlebih pemakaian produk sekali pakai oleh wanita yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap limbah plastik. これそういう今ね地球温暖化とかいろんな地球環境に関する問題が言われてますし、やっぱりこの世界環境デーっていうのは一つのきっかけで。 Dengan diluncurkannya produk Charm Daun Sirih Biomaterial ID, PT Unicharm Indonesia Tbk menggambarkan komitmen mereka dalam mendukung SDGs, sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi dan kepedulian lingkungan dapat berjalan beriringan. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Prada dan rekan saya Yasmina Tania, pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi berikutnya, pemirsa. Perjuangan Indonesia menuju pesta sepak bola dunia berlanjut dengan laga melawan Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis bisa menaklukkan The Dragons. Indonesia akan menghadapi Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam. Menjelang laga ini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimistis bisa menaklukkan Cina. Rasa optimistis digaungkan Kluivert karena ia melihat adanya perkembangan yang baik dari permainan skuadnya. Waktu pemusatan latihan yang cukup juga membuatnya yakin bisa meraih poin penuh melawan skuad The Dragons. For me, it's very important that the team could have trained good in Bali. Finally, in the previous campaign, we didn't have any time, and luckily, I could have seen the progress that we made, the things that we want to see tomorrow. I see it very clearly. We know the importance of the game tomorrow, so yeah, all the things that we trained, it comes back on the game for tomorrow. Sementara itu, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menyatakan tidak ada formula rahasia yang disembunyikan timnya menjelang laga melawan Indonesia. Hal ini termasuk soal peluang untuk bermain menyerang total. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu hanya menyatakan bahwa segala macam persiapan dan formula yang disusun sudah tidak lagi menjadi rahasia. Hvala na pitanju. Ja u svom uvodnom izlaganju nisam posebno apostrofirao i napomenuo da je naš cilj naravno pobjeda i kao u svakoj utakmici tražimo pobjedu i kao u svakoj utakmici se pripremamo da pobjedimo. Jasno da neće biti lako ni jednostavno jer naravno Indonezija ima iste ambicije, istu želju, isto htjenje i vidjet ćemo sutra ko će se bolje snaći u svemu tome. Što se tiče naše igre u napadu, naravno da će doći do nekih malih promjena, ali mislim da danas u svijetu praktički nema nepoznanica, jer tolike su već prisutne informacije svih medija da gotovo da nekih nepoznanica ni nas ni Indonezije nema. Memang jika menilik catatan pertemuan, Cina lebih dominan dibanding Indonesia. Namun skuad Garuda yang sekarang lebih baik dan siap untuk menerkam The Dragons. Pemirsa, timnas Indonesia bersiap hadapi ujian berat saat menjamu Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepanjang pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, pemirsa, Indonesia baru menang 3 kali, sementara Cina menang 15 kali. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melakoni duel ini, tim Garuda dibayangi kutukan 38 tahun tidak pernah menang. Dari 22 kali pertemuan di seluruh ajang, timnas Indonesia hanya 3 kali menang, sementara Cina mendominasi dengan 15 kali kemenangan.
Kekalahan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober tahun lalu menjadi bukti terbaru superioritas Cina. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir kedua kubu, Indonesia tidak pernah menang. Indonesia hanya sekali imbang dan sisanya kalah. Dalam pertemuan di Piala Asia 2004, The Dragons menang telak atas skuad Garuda 5 gol tanpa balas. Menghadapi Cina kembali, Indonesia punya bekal bagus. Dari 5 pertandingan terakhir, Jay Itzens dan kawan-kawan berhasil menang atas Arab Saudi dan Bahrain. Kedua kemenangan diraih saat laga dimainkan di GBK. Sementara Cina pada 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali, yakni saat lawan Indonesia. 4 pertandingan setelahnya menelan kekalahan, termasuk melawan Arab Saudi dan Australia. Catatan minor atas Cina menjadi alarm bagi skuad Patrick Kluivert. Namun bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter menjadi suntikan motivasi luar biasa. Laga melawan Cina tidak hanya sekedar laga untuk menjaga harapan agar bisa tampil di pentas dunia, tetapi juga pembuktian timnas Indonesia sedang berkembang. Suasana rileks penuh keakraban ditunjukkan para pemain timnas Indonesia dalam sesi makan malam jelang laga melawan Tiongkok. Momen santai tersebut viral di media sosial saat 3 pemain andalan skuad Garuda bernyanyi menghibur sesama pemain dan official tim. Ole Romani menyanyikan lagu I See You Te Pego yang dipopulerkan penyanyi Brasil Michael Tello dan mendunia saat dilantunkan oleh Neymar pemirsa. Sementara Dean James langsung disoraki karena lupa lirik lagu Let Me Love You. Suasana kian pecah saat Beckham Putra menyanyikan tembang Sunda Runtah yang dipopulerkan Doel Sumbang. Para pemain pun bersorak saat Beckham Putra beraksi layaknya biduan di atas panggung. Termasuk kapten tim Jay Itzens yang getol menyoraki pemain Persib Bandung tersebut. Pasukan merah persiapan. Kericuan terjadi di tengah proses eksekusi bangunan cagar budaya di kawasan Jalan Kombes Pol Duriat, Surabaya, Jawa Timur. Massa merobohkan pagar dan merangsek masuk ke dalam bangunan yang telah disegel petugas. Mereka tak terima harus meninggalkan bangunan yang telah ditempati selama puluhan tahun tersebut. Komisi 3. Hargai Komisi 3. Silakan masuk. Nah, sama-sama tahu hukum. Hargai Komisi 3. Ditunda. Bangunan cagar budaya ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang digunakan sebagai yayasan untuk pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, hingga SMA. Namun karena bersengketa selama beberapa tahun, sekolah tak lagi beroperasi dan bangunannya ditempati warga. Ini tanah ini adalah Gendom Vervonding, miliknya Gelois, orang Belanda. Orangnya sudah pergi. Ini termasuk tanah yang terlantar, tapi dirawat oleh IMKA. Dan gedungnya gedung IMKA, kok tiba-tiba disuruh menyerahkan kepada Lim Eling. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap dilakukan dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian Polrestabes Surabaya. Petugas jurusita mengosongkan bangunan dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Para pedagang ini kecewa dengan melempar sejumlah peti buah di tengah jalan yang merupakan akses menuju Pasar Sentiong Balaraja, Tangerang, Banten. Para pedagang yang menolak lapak miliknya dibongkar juga memblokade jalan dengan menggunakan meja dagangan serta sejumlah peti buah. Keributan pun nyaris terjadi lantaran permintaan pedagang untuk berjualan selama 2 hari jelang Idul Adha ditolak petugas. Keributan dapat diredam setelah petugas kepolisian Polresta Tangerang datang ke lokasi. Para pedagang menyebut lokasi lapak yang disediakan di dalam Pasar Sentiong belum siap untuk digunakan sehingga tidak nyaman bagi pembeli yang datang. Sebelum pembongkaran, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan, namun penolakan tetap terjadi. Kita kan di sini nyari nafkah ya, maksudnya bukan buat macam-macam. Kita di sini nyari nafkah buat kehidupan kita, buat membiayai kehidupan kita sehari-harinya, buat isi perut kita. Kenapa kita tidak terima digusur di sini? Katanya mau direlokasikan ke dalam, tapi keadaannya belum ada relokasi ke dalamnya, makanya kita mengadakan pemblokiran jalan. Ini bukan pembongkaran ya, lebih kepada penataan lingkungan di sekitar Pasar Sentiong, Kecamatan Baraja. Hal ini karena memang sudah banyak pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan atas banyak keluhan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas, sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan penataan. Agar para pedagang tetap bisa berjualan, pemerintah sudah menyiapkan 175 kios dan los di dalam Pasar Sentiong Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria disergap anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya karena memiliki narkoba jenis heroin seberat 1 kg lebih. Ya, saat ditangkap pelaku diduga kuat hendak mengantarkan barang haram tersebut kepada pemesannya di wilayah Jakarta. Inilah detik-detik saat tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus seorang pria YJ yang diketahui memiliki narkoba jenis heroin di kawasan Karangtengah, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi mengamankan sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket heroin dengan total berat 1,1 kg. Ditaksir, barang bukti heroin yang disita bernilai 4,1 miliar rupiah. Diduga pelaku mendapatkan paket narkoba jenis heroin ini dari wilayah Sumatera Selatan dan hendak diantarkan kepada sejumlah calon pembelinya di Jakarta. Bahwa barang bukti tersebut dibawa dari daerah Sumatera, dibawa ke Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini cukup signifikan karena terakhir kali penangkapan heroin di tahun 2020. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, polisi gagalkan upaya pengedaran 30 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik saat Narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang pengedar sabu berinisial MRZ di kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan pun berlangsung dramatis. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat diringkus. Usai ditangkap, petugas membawa pelaku untuk dilakukan pengembangan. Saat diinterogasi, pelaku MRZ mengaku telah menyimpan narkotika jenis sabu di bengkel sepeda motor miliknya. Polisi temukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 25 kg. Selanjutnya, petugas kembali melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria berinisial SH. Dari tangan SH, petugas mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 5 kg. Akhirnya kita mengamankan ada 2 orang terkait dengan kasus ini dan kita juga mengamankan barang bukti sebesar 30 kg
mana 30 kg itu sudah dipisah, 25 kg dan 5 kg di tempat yang lain. Atas perbuatannya, kedua pelaku pengedar sabu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Di Polairut, Polda Kepulauan Bangka Belitung menemukan narkoba jenis sabu tak bertuan. Narkoba 12 kg ini dikemas dengan teh Cina dan ditemukan di dalam box kulkas bekas di pinggir pantai. Direktorat Polisi Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menemukan narkotika jenis sabu tak bertuan di pinggir pantai wilayah Belinyu, Kabupaten Bangka. Penemuan ini berawal dari informasi warga yang curiga sebuah box kulkas bekas yang terdampar di pantai. Setelah diperiksa, di dalam box terdapat 17 bungkus teh Cina. Barang bukti diduga berupa sabu dengan berat 12 kg ini diamankan di Mako Ditpolairut. Barang yang dibungkus dengan teh, jadi seolah teh, itu ada kurang lebih 17. Hasil pemeriksaan ternyata 12 berisi sabu, kemudian 5 kosong, dan juga ditemukan adalah tempat freezer. Diduga barang haram senilai lebih dari 10 miliar rupiah ini didatangkan dari Riau untuk diedarkan di Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.